Untuk anak-anakku, kita ngobrol-ngobrol bareng bapak lagi ya. Sambil ngudut nih bapak nih, kita ngobrolin sedikit lagi tentang stoik. Jadi begini ya nak ya, kalau kamu itu sudah belajar stoik, kamu harus menyadari tentang satu hal, bahwa ada sesuatu yang sangat pahit, yaitu bahwa hidup itu nggak pernah benar-benar bisa stabil. Dan lucunya, semakin dewasa kita semakin sadar kalau rasa aman itu tipis sekali ya. Perusahaan di tempatmu bekerja bisa saja lo berubah kebijakannya gitu ya, orang-orangnya. Teman yang ada di sekelilingmu yang sejauh ini kamu anggap baik bisa saja berubah wataknya ya. Kemudian perilakunya ke kamu, termasuk kekasihmu, juga bisa berubah. Badanmu juga bisa berubah, yang tadinya sehat-sehat saja tiba-tiba nauzubillah ada penyakit misalnya. Semua bisa berubah, dan keadaan itu bisa berubah cepat banget ya. Makanya Marcus Aurelius itu berkali-kali mengingatkan dirinya sendiri soal ketidakkekalan ini ya. Dia mengingatkan tentang ketidakkekalan. Biar apa? Bukannya biar kita itu takut hidup, itu bukan, tapi supaya nggak kaget saat hidup itu kemudian nanti bergerak, saat hidup itu nanti berubah ya, saat semua yang kau impikan itu nantinya benar-benar berbeda dari apa yang kau harapkan ya. Karena apa ya nak ya, karena banyak banget orang yang hancur itu bukan karena masalah besar, tapi karena terlalu berharap semuanya selalu pasti ya. Terlalu berharap semuanya pasti baik, pasti oke, pasti aman, pasti nyaman. Nah, ini pemicu kehancuran. Sekarang coba kamu lihat ya, andai saja kamu seorang karyawan ya, bisa saja ada isu pengurangan karyawan misalnya. Mungkin kepala kamu akan langsung panas gitu ya. Kamu yang punya bisnis ya, ketika kamu dengar bahwa omsetmu turun tuh, kamu mulai tidurnya nggak nyenyak ya. Kemudian juga mungkin kekasihmu, kamu dengar dia jalan dengan orang lain, kamu sudah pikirannya macam-macam gitu ya. Bahkan di saat yang bersamaan juga bisa saja tuh, justru di saat kamu sedang goyang, malah teman-teman terdekatmu dia jauh lebih maju, melesat lebih tinggi di atas kamu. Nah, ini dilematis ya. Padahal gini, stoik itu bukan cuma tentang ketenangan saat hujan turun, tapi tentang tenang saat harga dirimu sedang diuji oleh keadaan ya. Bapak ulangi lagi, stoik itu bukan cuma soal tenang waktu hujan turun, tapi tenang saat harga dirimu sedang diuji keadaan. Nah, ini yang paling berat. Karena apa? Karena kalau dipikir-pikir, yang bikin orang takut kehilangan kerja ya, takut kuliahnya hancur, takut kekasihnya pergi, itu kadang bukan uangnya, bukan orangnya, tapi rasa malu ya, yang ditimbulkan akibat permasalahan itu. Malu dianggap gagal ya, malu dipandang kalah, malu dan takut hidupnya terlihat tidak jadi atau hancur. Nah, kalau udah kayak gitu, si ego itu udah mulai ribut di situ. Kepala itu udah mulai keleyengan. Pikiran itu ribut kalau malam sendirian kamu ya. Nah, stoik sebetulnya ngajarin kita itu satu hal yang keras, tapi sebetulnya menyelamatkan loh. Dan itu adalah, kamu boleh kehilangan posisi, kamu boleh kehilangan posisi, kamu boleh kehilangan bisnis, kamu boleh kehilangan orang yang kamu sayangi, tapi kamu jangan sampai kehilangan dirimu sendiri. Karena apa? Karena banyak orang yang waktu kerjanya naik, bisnisnya oke, kuliahnya oke, hubungannya mantap, dia itu merasa dirinya besar. Begitu jatuh sedikit, langsung dia merasa bahwa
dirinya bukan siapa-siapa. Berarti apa? Berarti selama ini dia nggak berdiri di atas dirinya sendiri, dan dia hanya berdiri di atas validasi orang lainnya. Makanya Epictetus tuh pernah bilang, kurang lebihnya kayak gini nih, kalau kamu mencium kendi kesayangan, ingatlah suatu hari kendi itu bisa pecah. Nah, orang-orang itu sering salah paham dengan kalimat itu, dikiranya negatif, padahal maksudnya nggak seperti itu. Jadi intinya adalah jangan mencintai sesuatu seolah itu milikmu selamanya. Ya, jangan mencintai sesuatu seolah itu milikmu selamanya. Karena saat semuanya berubah, ya, kamu tidak akan runtuh. Nah, jadi jangan beranggapan lah bahwa semua itu milikmu, karena nanti ketika berubah ya kamu gak ikutan runtuh, ya termasuk pekerjaan, termasuk karir, hubungan dan sebagainya. Intinya apa? Bekerjalah yang baik dan syukuri itu, ya. Punya penghasilan seberapapun itu, nikmati itu. Ada kesempatan untuk bisa berduaan dengan pasangan, nikmati saja. Tapi jangan pernah bangun identitas penuh dari situ. Kenapa? Karena dunia pekerjaan itu sekarang kejam, ya. Kebijakan di kampus sekarang bisa saja akan sangat tidak pro kepada kamu. Karena pikiran manusia itu bisa berubah, sahabatmu bisa berubah, ya. Kekasihmu juga bisa berpaling darimu. Kayak gitu ya. Intinya apa? Kadang bukan soal pinter atau males, ya. Penyebab dari kegagalanmu itu ya bisa saja karena memang perusahaan lagi berubah arah. Bisa saja karena memang kampus lagi nggak oke. Bisa saja karena memang ekonomi sekarang memang lagi lesu, gitu ya. Bisa saja karena pasanganmu memang bukan kamu kriterianya, macam-macam. Ya. Dan orang stoik itu harus cukup dewasa untuk berkata bahwa ini menyakitkan, tapi bukan akhir dari segala-galanya. Ya. Bukan denial, bukan pura-pura kuat, tetap sedih, tetap kecewa. Tapi tidak boleh membiarkan ketakutan mengambil setir. Tidak apa-apa sedih, boleh. Kecewa tidak apa-apa, silakan saja. Ya. Tapi jangan sekali-kali membiarkan ketakutan mengambil alih, ya, atau mengambil kendali atas diri. Karena yang namanya ketakutan itu liciknya minta ampun. Ya. Ketakutan itu sudah licik, jahat, kejam. Ya. Dia membuat orang buru-buru. Ya. Ketakutan itu membuat orang kehilangan logika. Ketakutan itu juga membuat orang mulai iri melihat hidup orang lain yang jauh lebih baik. Ya, padahal hidup orang lain pun juga belum tentu seindah yang kau lihat. Makanya kan Bapak selalu bilang, di zaman sekarang kemampuan paling mahal itu bukan sekedar skill kerja, bukan sekedar nilai akademik, atau bukan sekedar membuat nyaman teman dan pasangan, tapi kemampuan menjaga pikiran tetap jernih di saat keadaan kacau. Ya. Jadi ini nih, di zaman sekarang kamu itu harus punya kemampuan untuk menjaga pikiranmu itu biar tetap jernih di saat keadaan kacau. Karena apa? Karena orang yang panik biasanya tuh mulai mengambil keputusan demi meredakan rasa takut, bukan demi masa depan. Dan yang terjadi, ya, melakukan pekerjaan asal-asalan, ya, karena takut dianggap gagal, memaksakan gaya hidup demi gengsi, ya, pura-pura kaya padahal napas finansialmu itu udah pendek banget, ya. Atau pura-pura cinta padahal di dalam hatimu sebetulnya sudah penuh dengan kekecewaan, capek, ya, capek ya, jadinya capek banget. Dan stoik sebetulnya tuh sangat anti dengan hidup yang palsu semacam itu. Seneca bahkan hidup di lingkungan yang elit di zaman Romawi dulu itu. Tapi dia sering ngomong soal sederhana, ya, tentang kesederhanaan hidup. Karena dia tahu, semakin seseorang diperbudak kenyamanan, semakin rapuh pula mentalnya.
Makanya jangan heran, kadang orang yang hidupnya terlalu nyaman justru yang paling gampang panik. Betul tidak? Nah, sedikit aja hidupnya turun dia langsung hancur biasanya. Sedangkan orang yang sudah biasa hidup sederhana, biasanya dia lebih fleksibel, gitu kan. Dia tidak terlalu takut kehilangan image, dia tidak terlalu takut dianggap jelek, ya, dianggap miskin, dianggap jomblo dan sebagainya. Nah, ini yang paling penting. Intinya kalau kamu ingin tenang menghadapi masa depan, kurangi ketergantungan pada pengakuan atau validasi. Karena sebagian besar kecemasan itu sebetulnya bukan dari takut lapar, bukan dari takut miskin, bukan dari takut ditinggalkan, tapi takut terlihat kalah. Ya. Dan ditambah lagi di zaman sekarang media sosial memperparah semuanya. Ya. Orang jadi merasa umur segini aku harus punya ini, ya. Umur segini aku harus punya pencapaian ini, itu harus sukses, harus terlihat sibuk, harus terlihat naik kelas, harus punya pasangan padahal belum tentu. Ya. Stoik itu membuat kita kembali sadar bahwa hidup bukan sebuah panggung pertunjukan. Ya. Jadi tidak semua hal itu perlu dipamerkan. Tidak semua pencapaian juga perlu diumumkan di toa masjid, dan tidak semua kesulitan juga perlu dijelaskan. Kadang hidup itu cukup diam, sudah lalu lanjutkan jalan lagi. Dan anak-anakku, kalau suatu hari nanti hidupmu benar-benar berubah drastis, ya, ingat ini. Yang paling penting bukan seberapa utuh rencanamu bertahan, tapi seberapa utuh dirimu tetap bisa berpikir sehat. Karena yang namanya manusia, ya, itu adalah sehebat-hebatnya manusia adalah manusia yang bisa tenang saat hidupnya itu berantakan. Manusia yang tipe seperti itu biasanya itu lebih cepat menemukan jalan keluar, ya. Kunci utamanya adalah ketenangan. Sedangkan manusia yang pikirannya sudah runtuh duluan itu seringkali tenggelam sebelum badai benar-benar datang. Badainya belum datang, dia sudah terseok-seok, ya, oleh angin yang ada di pikirannya sendiri. Jadi anak, ya, pokoknya pelan-pelan saja. Sudah, kerja aja yang benar, ya. Kemudian kuliah aja sebisamu dan semampumu. Kalau capek, yuk tidur, gitu kan. Kalau bosen, ya ngopi, gitu kan. Belajar terus, dan juga kurangi gengsi kalau bisa lah. Jangan terlalu melekat kepada status sosial, kepada image, kepada validasi, karena semua itu adalah kebusukan yang kamu sembunyikan. Dan kalau bisa sesekali duduklah diam sebentar, ya. Melakukan perenungan, merefleksi diri. Ini bagian bahwa kamu itu mencintai ketenangan. Dan satu hal yang harus kamu ingat, ya, Bapak menjelaskan bahwa kamu ini manusia, bukan mesin